Santapan Harian Jumat 28 Mei 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami saat ini. Kami mohon ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kehendak-Mu ingin kami mengerti. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Bapa. Amin. Nahum 1 ayat 1-8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Sahabat Santapan Harian, Kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada Niniwe. Kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang besar itu, sekali lagi mendapat peringatan dari Nabi Tuhan agar penduduknya bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Peringatan itu mengingatkan kita kepada peringatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus, kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Kini peringatan itu muncul lagi karena mereka kembali melakukan kejahatan yang dahsyat. Mereka banyak melakukan penumpahan darah, dusta, perampasan, dan penerkaman yang tak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti itu, Nahum menyatakan tentang identitas Tuhan.
Tuhan adalah Allah yang membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan. Ia pasti akan murka terhadap semua itu. Semua orang yang melakukannya adalah musuh Allah. Ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Di dalam perikop ini digambarkan betapa dahsyat murka Allah itu bisa terjadi. Meski demikian, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Sebelum Ia murka dan menghukum, Ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia bahkan selalu berinisiatif memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, termasuk seruan para nabi. Jikalau Tuhan akhirnya menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya. Orang benar akan selamat, sedangkan musuh Allah diusir ke dalam kegelapan. Sejahat apapun manusia, Ia akan memberi kesempatan untuk bertobat. Bagaimana dengan kita? Mari kita dengarkan peringatannya dengan seksama, mengakui kebaikannya, berlindung kepadanya, dan yang terpenting, bertobat. Mari kita berdoa. Hanya Engkau saja ya Tuhan, tempat perlindungan kami yang tentram. Engkau memberikan kami hati yang kuat dan tenang di saat ombak menerjang hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kini kami berserah di dalam dekapan naungan sayap-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.